Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Di episode kali ini gue masih akan ngebahas mengenai peripheral untuk desktop setup kalian, atau sebenarnya mungkin ini bisa kalian pakai untuk peripheral di ruang tamu kalian, apalagi kalau kalian pakai smart home TV, atau kalau kalian pakai smart TV. Langsung aja, ini dia Logitech K400 Plus. Oke, jadi Logitech K400 Plus merupakan sebuah keyboard yang bisa dibilang 2-in-1, jadi satu set dengan trackpad, sehingga kalau misalkan kalian butuh keyboard sekaligus trackpad, K400 Plus ini merupakan salah satu pilihan paket yang menurut gua ya langsung jadi. Apalagi kalau kalian emang sebenarnya bukan tipikal yang suka pakai mouse, kalian bisa banget pakai keyboard ini karena keyboard ini memiliki trackpad. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, pertama-tama gue akan melakukan unboxing dari Logitech K400 Plus ini. Oke, Logitech K400 Plus hadir untuk menggantikan ancestornya, yaitu Logitech K400. Tapi kalau sebenarnya kita lihat dari desainnya, si Logitech K400 Plus ini sebenarnya nggak banyak perbedaan sih dengan Logitech K400 biasa. Oke, Logitech K400 Plus ini hadir dengan harga sekitar 350 ribuan sampai dengan 400 ribuan, tergantung kalian beli keyboard ini di mana. Untuk keyboard ini sendiri juga hadir dalam dua varian warna yang bisa dibilang cukup mirip dengan yang ada di Logitech K380, yaitu warna dark gray yang menggunakan aksen warna lime green, atau yang warna putih dengan aksen warna biru. Oke, pertama-tama yang akan gue bahas dari Logitech K400 Plus ini adalah secara desain dari keyboard ini. Secara desain keyboard ini, seperti yang gue bilang tadi, desainnya itu masih sama dengan yang ada di Logitech K400. Dan ini untuk layout key-nya ini juga agak mirip dengan yang ada di Logitech K380. Cuma mungkin kalau yang ada di K380 itu bentuk tombolnya agak sedikit sirkuler, tombolnya di sini bentuknya agak lebih mengotak. Cuma mungkin di bagian ujung-ujung tombol seperti tombol escape ataupun tombol delete dan kontrol serta tombol arrow ke kanan, ini dia agak sedikit membundar untuk menyatukan dengan bahasa desain keyboard ini yang secara ujung-ujungnya itu melengkung. Terus untuk di sini desainnya, di sebelah kanannya ini ada yang namanya touchpad. Ini mungkin bakal sering kalian temuin juga kalau kalian pakai laptop, dan ini fungsinya sama seperti touchpad yang ada di laptop, yaitu buat mengarahkan kursor. Dan di sini untuk tombol left and right click-nya ini dipisah, jadi nggak di bawah touchpad-nya. Terus di atas touchpad ini juga ada tombol multimedia yang menurut gue ini adalah tombol multimedia yang cukup penting, yaitu tombol mute, tombol volume down, dan tombol volume up. Terus di atasnya ada logo Logitech yang menurut gue juga cukup simple. Dan di sebelah kiri ini ada tombol yang warna lime green ini adalah tombol untuk right click kalau gue baca. Walaupun sebenarnya gue emang juga jarang banget pakai tombol yang ada di sini. Oke, lanjut ke bagian desain di belakang. Desain di belakangnya ini ada tulisan K400 Plus di tengah-tengah keyboardnya, dan tulisannya ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Terus di sini juga ada sedikit plastik yang agak menonjol beserta beberapa rubber fitnya. Dan di sini kalau kita lihat, kalian juga bisa menemukan beberapa baut yang mengunci keyboard ini jadi satu, dan ini bautnya modelnya adalah baut plus. Terus di bagian atasnya di sini ada kompartemen buat kalian taruh baterai kalian, dan ini langsung aja kita coba buka. Oke, baterai yang dipakai di sini adalah baterai AA namanya. Jadi baterainya ini adalah baterai yang sama seperti yang digunakan di baterai Tamiya kalau kalian bingung.
Terus di bawah penutup keyboardnya ini juga ada dongle unifying receiver buat kalian koneksikan ke gadget kalian, either ke laptop kalian atau ke PC atau mungkin kalian koneksikan ke smart TV kalian. Keyboard ini juga di bagian atasnya, di belakangnya ini agak sedikit naik ke atas untuk menyimpan baterai juga, serta ini juga memberikan angle kepada keyboard ini, jadi keyboard ini tuh nggak terlalu datar seperti yang ada di varian adiknya yaitu Logitech K380. Jadi kalau kalian ngetik posisinya lebih miring sedikit sehingga lebih ergonomis. Tapi emang di keyboard ini nggak ada stand fit tambahan yang bisa ganti angle, jadi untuk angle dari keyboard ini masih sama, satu angle saja, seperti itu. Lanjut ke bagian finishingnya dari Logitech K400 Plus ini. Secara finishingnya dia menggunakan finishing bahannya itu doff untuk yang dark grey-nya ini. Jadi ini bahannya ada seperti tekstur gitu. Dan ini adalah salah satu finishing yang gue lebih suka dibandingkan dengan finishing glossy. Jadi kalau misalkan agak kotor atau agak kebaret gak terlalu kelihatan. Lanjut ke bagian build quality dari keyboard ini bahannya full plastik ya, nggak ada bahan metal. Bahan metal yang kalian temuin mungkin di sini cuma ada di bagian bautnya saja. Terus juga untuk build quality dia karena bahannya plastik jadi agak sedikit flexing dibandingkan dengan keyboard mungkin yang bahannya metal. Dan di sini gue agak ngerasa ini agak gampang dipencet-pencet di bagian sisi-sisinya seperti itu. Tapi secara build quality untuk harga 300.000 sampai dengan 400 ribuan build quality dari keyboard ini cukup oke. Key feature paling penting yang nggak ada di Logitech K400 Plus yang mungkin ada di saudara-saudaranya yang lain, yaitu keyboard ini bukan keyboard multi devices. Jadi keyboard ini hanya bisa dikoneksikan ke satu devices saja, tidak lebih dari satu devices. Dan devices itu harus terhubung dengan Logitech Unifying Receiver. Jadi keyboard ini bisa dibilang dia nggak punya Bluetooth dan nggak punya channel lebih dari satu, di mana saudara-saudaranya seperti K380 atau K480 dia bisa connect dengan 3 devices seperti itu. Cuma mungkin emang secara fokus dari keyboard ini lebih difokuskan untuk kalian pengguna smart TV atau mungkin pengguna PC yang mungkin nggak perlu konektivitas terhadap multi devices. Cuma ya rasanya kalau koneksi tambahan seperti multi devices itu bisa jadi salah satu hal yang cukup oke bila ada di keyboard ini. Oke, lanjut untuk fitur dari keyboard ini. Ini untuk layout keyboardnya. Layout keyboardnya ini cuman ada layout keyboard Windows aja. Jadi di sini nggak ada legend buat layout keyboard macOS. Seperti dilihat kalau di saudaranya K380 atau K480 dia ada tombol legendnya, ada tulisan command atau alt atau option seperti itu. Di sini untuk secara UI keyboardnya ini cuma UI Windows saja. Terus hal penting yang perlu gua sebutkan juga, dan ini juga perbedaan dari Logitech K400, dia itu udah menggunakan switch-nya Logitech yang silent. Jadi secara bunyi keyboard ini bunyinya nggak terlalu berisik. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat nonton atau buat di depan smart TV kalian, bunyinya itu mestinya nggak akan mengganggu bunyi speaker dari TV kalian. Cuma mungkin yang agak disayangkan, ini tombol left and right click-nya masih agak berisik. Kayaknya akan lebih nice kalau left and right click-nya ini pakai switch yang lebih silent seperti itu. Walaupun keyboard ini difokuskan untuk dikoneksikan ke TV kalian, keyboard ini juga masih bisa digunakan dengan Logitech Option. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan keyboard ini dengan komputer atau laptop kalian bisa mengkustomisasi keyboard ini di Logitech Option tersebut.
Oke, untuk touchpad-nya sendiri, touchpad ini menurut gue juga cukup responsif, cuman kadang-kadang masih agak suka miss gitu. Jadi sebenarnya kalau secara touchpad, gue tetap lebih suka touchpad yang ada di MacBook. Karena emang touchpad di Windows, walaupun udah oke, menurut gue rasanya tuh masih nggak seenak ketika kalian pakai touchpad yang ada di MacBook atau macOS seperti itu. Terus yang hampir gue lupa mention juga di sini untuk tombol power on dan off ini ada di atas, dan ini juga tombol power on off-nya cukup simple, tinggal digeser aja. Dan ini kalau misalkan lagi on dia warna hijau, lagi off dia warna merah. Terus untuk keyboard ini bisa dibilang cukup minim dengan yang namanya LED. Jadi di sini tuh nggak ada lampu sama sekali sepenglihatannya gua ya, emang di sini nggak ada lampu sama sekali. Jadi misalkan kalian pakai keyboard ini buat nyalain caps lock on atau off itu nggak bakal kelihatan kecuali di laptop kalian, PC kalian atau smart TV kalian itu ada indikator caps lock on atau caps lock off. Jadi di sini agak sedikit disayangkan. Padahal kalau ada LED indikatornya buat ya kayak caps lock ini bakal lebih nice seperti itu. Oke, in conclusion pendapat gua mengenai keyboard ini bisa dibilang cocok buat kalian yang emang lebih suka pakai touchpad atau kalian yang pakai smart TV. Cuma kalau kalian pengguna Windows atau pengguna komputer yang emang juga lebih suka pakai mouse, gue masih lebih menyarankan untuk kalian pakai Logitech K380 atau K480 saudaranya. Karena keyboard ini jujur secara fokusnya itu mungkin bisa dibilang lebih ke arah smart TV atau kalian-kalian yang emang lebih suka pakai touchpad. Cuma secara fiturnya menurut gue ya not as good as saudara-saudaranya yang emang dedicated keyboard doang. Gue di harga segini ya mungkin bakal lebih pilih buat beli K380 atau K480 ditambahkan dengan mouse lain seperti itu. Cuma kalau kalian emang penggemar touchpad atau kalian pengguna smart TV yang mungkin nonton smart TV dari sofa, keyboard ini bisa jadi salah satu opsi karena emang kan akan ribet ya kalau misalkan kalian pakai mouse sambil duduk di sofa. Seperti itu. Daripada kalian beli keyboard gaming buat smart TV yang harganya lebih mahal, menurut gue keyboard ini bisa jadi salah satu pilihan kalau emang tujuan utama kalian beli keyboard itu buat smart TV kalian. Oke, that's all from me. Gimana pendapat kalian mengenai Logitech K400 Plus ini? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye.